Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada konten baru namanya Kelas Tirta. Wih. Karena banyak topik-topik yang harus dibahas secara detail. Kalau mitos fakta itu kan topiknya ini kelas apa? Kalau mitos fakta itu kan pendek-pendek gitu loh. Dan ini sulit banget kayak detailingnya. Dan ini hanya dua topik, satu kesehatan, dua bisnis. Karena memang S1 saya kesehatan, dokter, S2 saya bisnis. Nah, nanti kali ini kita akan bahas yang bisnis dulu. Kelas Tirta episode 1. Nah, di bidang bisnis. Oke, pertanyaannya dari Hakim gimana? Aku mau nanya nih Pak, kalau misalkan nih sebuah sebuah usaha itu kalau dia punya pelanggan yang udah puas itu, mereka kira-kira kalau buat mereka balik lagi untuk kayak beli repeat order gitu gimana Pak caranya Pak? Ya, apa yang kamu pertanyakan itu namanya adalah retention customer. Jadi customer yang akan kembali lagi untuk menjadi customer loyal. Jadi pada dasarnya kalau aku berdagang atau aku mempunyai toko dan aku belajar bisnis juga secara theoretically ya, itu ada 3 customer itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah customer baru. Customer baru itu adalah customer yang memang mereka baru mencoba atau datang ke toko kita. Biasanya mereka tahu kita itu dari promo, bundling, iklan, advertising sama aja ya. Call, influencer, paid promote, Google Ads, apapun. Nah, tujuan toko-toko membuat promo atau bundling ataupun promo call itu biasanya akuisisi customer baru atau new customer acquisition. Itu yang pertama. Yang kedua adalah customer loyal. Customer loyal itu adalah customer yang sudah datang ke toko tersebut lebih dari 2 kali dalam jangka 6 bulan. Nah, itulah yang dinamakan customer retention rate. Jadi berapa persen customer tersebut kembali lagi ke dalam toko. Dan berapa persen dari customer baru dia datang lagi ke toko tersebut lebih dari 1 atau 2 kali. Nah, strategi marketingnya untuk mempertahankan customer loyal itu beda-beda. Ada yang namanya kalau kamu tahu gamification. Kayak sebuah toko namanya MAP Mall atau Planet Spot Asia. Setiap kamu membeli kamu dapat poin. Dan setiap kamu transaksi kamu dapat poin di mana poin tersebut akan bisa ditukarkan lagi dengan produk yang lain. Itu dinamakan gamification untuk mengetes loyalty dari customer. Dan itu juga terjadi pada Sephora, terjadi juga di Sushi Hero atau Hero Group. Nah, ini contohnya. Dan juga ada promo-promo advertising yang ditembak khusus, jadi ditembakkan atau dikhususkan pada promo-promo customer loyal. Ya, contohnya jika kamu diskon untuk treatment kedua, biasanya itu skincare atau misalkan skin treatment itu kan, atau kesehatan, itu biasanya dia setiap datang dapat voucher. Nah, voucher itu bisa digunakan di pertemuan berikutnya. Nah, itu biasanya digunakan untuk customer loyal atau customer loyal tersebut sudah sering tanya. Nah, itu biasanya dimasukin di dalam broadcast WA lalu disebar. Nah, untuk ngetes loyalty customer itu dihitung dengan customer retention rate. Nah, yang terakhir adalah customer butterfly. Customer butterfly itu adalah customer yang dia tuh hobi mencoba barang yang paling murah. Jadi dia tuh sangat price sensitive. Jadi customer butterfly itu adalah customer baru terus yang selalu berpindah tiap toko. Jadi dia tidak pernah loyal. Biasanya customer ini sangat sensitif dengan harga. Contoh paling singkat, semua yang terjadi di e-commerce. Misalkan si A beli facial wash harganya 35.000. Lalu si A ini baru pakai 2 bulan, di bulan kedua dia melihat bahwa brand kompetitornya mirip, harganya 20.000, maka dia akan membeli ke 20.000. Dan customer butterfly ini itu biasanya promonya khusus karena dia bisa meningkatkan instant sales. Customer butterfly ini biasanya sangat gila, transaksinya itu di promo tanggal kembar. Di sebuah e-commerce namanya Shopee ya, 99, 10, 10, 88. Itu customer butterfly gede banget itu transaksinya. Nah, untuk memahami jenis customer ini penting ya bagi seorang pebisnis, entah itu di bidang jasa atau dia di bidang retail. Kenapa coba? Karena ketika kita tahu jenis customer yang datang ke tempat kita akan bisa membagi customer kita menjadi proporsinya. Berapa persen customer baru, berapa persen customer loyal, berapa persen customer butterfly. Dan kita bisa mempertahankan dan menggunakan strategi marketing yang tepat. What if? Pasti akan ada pertanyaan, mana yang bagus buat perusahaan atau toko? Tiga-tiganya. Customer loyal itu akan membuat income-mu menjadi stable.
Tapi kalau kamu customer loyal terus, ya berarti income-mu nggak nambah. Nah ini ciri khasnya pada toko-toko lama. Jadi dia growth-nya lambat, 1-2%. Nggak bisa lebih dari 5%. Kenapa growth-nya lambat? Ya karena isinya customer loyal semua. Dia nggak pindah, dia nggak pergi, ya dia di situ terus. Tapi toko tersebut ya income-nya stuck. Nah, customer baru itu bagus untuk meningkatkan pertumbuhan dari transaksi toko tersebut. Makanya dua-duanya penting. Nah, tapi kalau customer baru terus, tapi customer loyal yang nggak ada, toko tersebut biasanya nggak sustain. Karena biasanya itu ada yang namanya kurva maksimal ya. Jadi customer baru terus dia jenuh, habis itu drop. Karena dia tidak bisa mempertahankan loyalty. Akhirnya tutup. Itu biasanya terjadi di usaha-usaha yang dibangun dari riding the wave atau FOMO. Contoh, kalau kita lihat usaha yang FOMO tuh es kopi cincau. Kalau kamu ingat, itu dulu tinggi. Atau kopi dalgona lah. Tinggi. Terus tiba-tiba turun. Ya karena tiap hari ada customer baru. Hanya untuk memuaskan rasa penasaran dan selesai. Nah yang ketiga, customer butterfly ini penting. Karena digunakan untuk nge-boost instant sales ketika omset tahunannya itu lagi rendah. Ya misalkan, dan customer butterfly ini cocok banget untuk merebut customer dari kompetitor. Ini biasa dilakuin kampanye antara Pepsi dan Coca-Cola. Atau Burger King dan McD dan Wendy's. Nah itu contoh banget. Nah 3 ini itu adalah penting. Dan kalian kalau membuat promo jangan asal. Kayak contoh kalian nge-hire macro influencer. Ya macro influencer atau mega influencer tuh bagus banget. Tapi digunakan untuk customer baru, awareness, sama digunakan customer butterfly. Biasanya nanti ditembakkan tap link di promo kembar. Sementara kalau customer loyal itu biasanya dia malah sinkron dengan pendapatnya dari micro call. Karena micro call ini sudah mempunyai value masing-masing dan ikatan yang kuat dengan followernya. Sehingga dia nanti akan bisa memaintain loyalty dari customer tersebut dan bondingnya kuat dengan brand. Jadi itu baru call, belum advertisingnya. Advertisingnya juga beda-beda. Advertisingnya kalau yang misalkan customer baru itu biasanya dari Google Ads, search engine atau SEO. Dari kita Google Ads, tanam tuh. Nah kalau yang website itu biasa loyal udah. Jadi dia nanti jadi member, ya subscribe. Kayak contoh Satisfy itu ada VIP membernya. Yang kalau kamu daftar, kamu bisa dapat duluan barangnya. Nah kalau customer butterfly biasanya kayak contoh 707. Kadang sering tuh ada diskon dari tanggal berapa sampai berapa, itu customer butterfly. Nah sama customer baru juga yang pindah dari kompetitor. Mungkin biasanya beli di Atmos terus pindah ke Invisible. Nah itu kan ada tuh contoh-contohnya. Ini teman-teman harus paham itu semua. Jadi ketika dagang dan usaha itu dua hal yang berbeda. Kalau berdagang, trade itu kamu jual, ada pembeli. Nah tapi kalau usaha itu kamu bisa scale up. Ya, nah kan kalau soal marketing, market itu memasarkan. Ya kalau nggak ada pasarnya, kamu nggak bisa memasarkan. Maka kamu harus memahami basket size atau potensi market dari sebuah produk atau jasa, baru kamu bisa memarketingnya secara maksimal dan bisa memanfaatkan advantage dari 3 jenis customer ini. Wah dok itu teoritis. Ya semua teori itu dibuat dari praktek dan teori itu sangat berhubungan. Dan setauku 10 orang terkaya di Indonesia tuh anaknya sekolah semua di bidang bisnis. Itu alasan kenapa ya biar mereka bisa mengendal bisnis orang tuanya dengan baik. Namanya family business. Itu kalau dari saya. Oke. Topik berikutnya. Topik berikutnya nih Pak. Aku masih sama nih sama pembahasan yang tadi lanjutannya. Aku tuh pernah mikir gini Pak. Kalau kita pengen ngerintis sebuah bisnis, itu kan kita harus ngebagi-bagi fokus kan Pak. Aku bingung nih Pak, kalau kita ngebangun bisnis alias perintis, itu kita sebenarnya harus fokus ke money manajemennya dulu atau dari segi marketingnya nih Pak? Ini pertanyaan yang bagus dan jadi sebenarnya perintis dan pewaris itu menurutku dua hal perdebatan yang nggak penting ya. Karena rata-rata di dalam bisnis itu mereka berpartner. Realitanya itu berpartner. Jadi perintis nyari partner yang pewaris, terus akhirnya mereka partneran sama bertiga. Yang satunya kayak titik tengah gitu, equilibrium. Nanti yang pewaris megang saham mayor, yang perintis megang saham minor. Dah. Jadi pewaris ngasih duit, perintis ngasih ide. Itu dulu. Jadi jangan kalian beranggapan bahwa pewaris dan perintis itu selalu berlawanan gitu. Rata-rata mereka in fact di lapangan tuh berpartner. Gitu loh. Karena pewaris itu rata-rata mereka nggak mau ribet nyari ide. Mereka maunya uang, capital. Mereka investment. Nah perintis penting mau sama modal, ketemulah mereka terus bagi hasil dan banyak yang sukses. Rata-rata banyak yang sukses. Terus jawabannya kedua, kalau kalian lagi membangun bisnis, ini konteksnya saya sempitkan menjadi employee. Jadi rata-rata di orang Indonesia itu sekarang adalah middle low income.
dan middle segmentnya di tengah paling besar. Yang kita sering sebut sebagai middle income trap. Itu bahasan lain. Tapi buat kalian yang segmen menengah, yang sudah employee 9 to 5, intinya adalah kalian kalau mau berbisnis, itu harus double profesi. Itu adalah meminimalisir risiko. Jadi kita tahu bahwa di dalam satu hari itu ada 24 jam. Dan ketika kalian 9 to 5, kalian baru menggunakan 7 jam yang awal. Nah sisanya itu kalian bisa gunakan untuk membangun bisnis kalian bootstrap dari kecil. Ya, bootstrap, jadi benar-benar dari kecil. Dan memang salesnya itu kecil, karena tujuan kalian itu belajar. Jadi yang harus kalian buat itu sebenarnya bukan time management atau money management, tapi menentukan skala of prioritas. Jadi kalian harus membangun skala prioritas dan target jangka pendek per kuartal, Q1, Q2, Q3, Q4. Misalkan 3 bulan pertama gajinya buat apa? Baru nanti skala prioritas itu akan menentukan money management dan time management. Contoh, prioritas saya sekarang adalah Susan Care. Jadi ketika ada di dalam 3 bulan awal, duit saya income, ya masuk ke Susan Care, company equity harus naik. Nomor 2, ketika ada rapat yang berbenturan, karena usaha dan kerjaan saya banyak, ya nomor 1 harus Susan Care, sehingga time managementnya kalau ada rapat benturan, ya yang lain ngalah. Kalau nggak ada Susan Care, baru boleh rapat, kayak klinik, ataupun lari, ataupun konsultan bisnis. Nah itu contoh, nah kamu bisa menentukan money management dan time management kalau kamu sudah sukses menentukan skala prioritas. Kalau kamu belum menentukan skala prioritas, ya ribet. Nah yang ada berantakan, nanti hari ini meeting Susan Care. Padahal yang ngasih income Susan Care, terus besoknya nanti ke pending yang lain. Akhirnya pekerjaannya jadi berantakan. Nah, jadi buat kalian yang nyambi, kerja, dan bisnis, itu tentuin skala prioritas dulu. Di dalam 3 bulan itu kalian mau ngapain? Bisnisnya mau jadi apa dulu? Jadi besar, jadi transaksi, value, atau marketing dulu, gimana? Dan modalingnya dari mana itu harus dihitung. Nah, kalau skala prioritas sudah jelas, baru yang kedua money management. Sumber modalnya dari mana? Dari debt, investment, tabungan. Oke? Nah, yang ketiga baru nanti menentukan yang terakhirnya adalah time management, waktu. Jadi ketika modal udah jelas, waktu berapa jam dalam sehari yang kamu keluarkan effort buat kerjaan berapa, buat usaha berapa. Dan ini sesuai prioritas. Kalau prioritasmu jadi usaha, otomatis waktu buat usaha akan lebih banyak. Tapi detailingnya baru di time management. Itu kalau dari saya. Pak, aku mau nanya lagi, Pak. Ini pertanyaan sebenarnya menggelitik banget buat saya nih, Pak. Kenapa sih seorang pengusaha itu harus paham sama politik? Nah, Emang ngaruh tuh, Pak? oh, ini kritis nih ya. Jadi ini akan terkait dengan hal yang terjadi dalam belakangan ini di Indonesia. Jadi instability politik yang terjadi dalam bentuk demonstrasi dan kritik pada government. Jadi jawabannya betul, seorang pengusaha itu harus paham isu politik, even itu superficial atau singkat. Karena apa? Karena di dalam teori bisnis ada yang namanya PESTEL. Kalian cek ini PESTEL. P-nya itu politik. Nomor 1 coy langsung. Kenapa? Karena politik itu sangat berpengaruh terhadap usaha kalian. Dari income, kepastian usaha, izin usaha. Contoh, soal pajak. Kenapa kita harus paham politik? Karena pajak akan terkait dari Dirjen Pajak dan dari Kemenku. Jadi kita harus tahu menteri keuangannya siapa, background-nya siapa. Apalagi kalau kalian pajak, kalian usaha. Karena usaha itu beda-beda, UMKM. Dia mendapatkan insentif PPh final. Kalau sampai kebijakan PPh final berubah, kalian akan bayar pajak dari awal, berapapun omsetnya. Sekarang PPh final kalau nggak salah itu dapat insentif 0,5% sampai 7 tahun. Kalau omsetnya kalau nggak salah maksimal 350 juta sampai 3M per tahun. Setelah tahun ke-7 nanti akan menjadi 10% dari neto dan progresif. Nah, ada pajak badan. Nah, kenapa PPN kemarin sangat menjadi concern? Karena kenaikan 1% itu bisa mempengaruhi income, bisa mempengaruhi daya beli. Contoh, orang-orang yang biasanya misalkan naik ya, orang-orang yang misalkan beli sampo 12.000, itu nambah 1.000 aja kerasa, bro. Ya, cukai, rokok contoh. Tahu kenapa kok rokok demand-nya turun? Karena kenapa muncul rokok ilegal? Karena ada kenaikan cukai yang sangat ekstrim, jadi muncul rokok ilegal. Itu baru dari pajak. Gimana kalau dari kebijakan izin usaha? Nah, gimana kalau terjadi kebijakan-kebijakan yang akhirnya membuat instable, akhirnya toko jadi tutup. Kayak contoh kemarin demo. Betul? Karena pejabat-pejabat kita tidak mau melakukan klarifikasi secara cepat, apa yang terjadi? Yang demo marah dong. Betul. Akhirnya karena pejabatnya diam yang demo marah, apa yang terjadi? Instable. Keamanan instable. Akhirnya toko tutup. Nah kalau toko tutup nggak punya revenue. Nah disinilah kenapa saya bilang seorang pengusaha, berapapun levelnya itu harus paham.
mengenai isu-isu umum atau isu politik yang ada di negaranya. Kenapa? Ya karena itu akan mempengaruhi di kalian. Jadi bukan kayak, siapapun presidennya nggak ngaruh ke saya. Ngaruh, Mas. Ngaruh. Kebijakan publik, turunannya, apalagi pegawai kalian juga ngerasain. Nah, itu juga kayak contoh, pajak naik, PPN naik, PBB naik. Pegawaimu juga akan ngerasain. Gaji kalau nggak dinaikin, protes nanti pegawaimu. Contoh, PPN naik. PPN naik dong, misalkan PPN naik, terus inflasinya gede, udah PPN naik, PBB naik, misalkan PBB naik. Berarti kan cicilan rumah atau pajak rumah naik, pajak kendaraan naik. Berarti gaji naik dong. Nah, ternyata gaji nggak naik. Apa yang dilakuin? Dia akan protes ke bosnya. Nah, ini rata-rata pengusaha itu kan apatis. Jadi dia menganggap, nggak mau. Siapapun presidennya, pejabatnya, kita nggak akan makan. Kita akan merasakan dampak dari politik itu tersebut. Itulah alasan buat teman-teman yang memang lagi kerja 9 to 5, pengusaha, itu tetap harus concern terhadap isu-isu seperti ini. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh secara indirect ataupun direct ke kalian. Direct itu kalau kalian tinggal di ring 1. Contoh, saya punya toko kemarin di Plaza Senayan, toko cuci sepatu. Selama demo itu tutup. Karena sudah unstable. Lain cerita kalau pejabatnya turun tangan, langsung komunikasi publik dengan baik, selesai demonya. Tapi kan nyatanya enggak kemarin. Harus ditahan lama. Nah itulah alasan kenapa kok Dr. Tirta tetap edukasi di medsos mengenai pejabat-pejabat harus turun untuk melakukan klarifikasi. Kenapa? Ya karena akan berpengaruh terhadap kita, para pengusaha-pengusaha yang tinggal di dekatmu. Gitu loh tokonya. Itu. Ya kemarin kan pada ngerasain itu, low semua income-nya. Ya yang Jogja juga, yang Jogja kan kemarin low juga income-nya. Kenapa ya? Karena orang takut keluar. Apalagi kemarin WFH. Jadi buat teman-teman jangan apatis lagi ya. Jangan apatis, tapi ingat, di dalam politik itu kan ada demokrasi. Demokrasi itu kita harus menghargai pendapat orang. Jangan menghujat, jangan memfitnah, jangan kritiknya yang nalar-nalar aja gitu. Itu kalau dari saya. Jadi jangan sampai ada bilang siapa mau pejabatnya nggak ngaruh ke kita. Ngaruh, Mas. Subsidimu tuh dibayar dari mana? Kebijakan subsidi, makan gratis, itu kan dibayar dari mana? Ya dari politik. Kenapa kamu harus paham itu? Ya tapi politik is dirty. Ya tapi kamu harus paham. Nggak peduli mau dirty apa enggak, kamu harus paham. Karena kebijakan-kebijakan itu diambil dan dibuat oleh diskusi dari legislatif sama eksekutif. Kalau kalian udah tahu trias politika, ya dua kebijakan ini akan berperan penting dalam harkat martabat hidupmu. Nah, contoh, baru milih menteri, merosot IHSG. Itu kan berpengaruh. Apa berpengaruh? Ada yang nyerok, ada yang pusing tuh. Itu contohnya buat teman-teman sekalian ya. Yang paling kerasa kebijakan tentang apa? Shopee, Tokped. Kenapa kok TikTok harus mengakuisisi Tokped? Karena media sosial nggak boleh dijadiin e-commerce. Hukumnya beda, peraturannya beda, makanya diakuisisi Tokped. Nah itu contoh. Kebijakan berpengaruh terhadap bisnis itu contoh. Dan itu juga terpengaruh buat kalian-kalian semua. Kalian-kalian semua yang kerja 9 to 5. Jadi jangan apatis. Kalian harus paham. Terserah kalian milih siapa, tapi kalian jangan apatis lagi. Ya, itu kok dari saya. Next. Aku mau nanya lagi, Pak. Ini sebenarnya kesan temanku sih, karena dia mungkin baru bikin bisnis, terus habis itu langsung rame. Mati stroke. Bukan. Apa namanya tuh? Apa ya istilahnya tuh? Bukan. Pokoknya dia mendapatkan banyak komplain. Dapat komplain gitu. Nah, tapi dia bingung nih harus ngadepin komplainnya kayak gimana? Apakah harus buru-buru minta maaf, atau bikin solusi yang lain, itu gimana, Pak? Oh, ini kasus klien kita ini. Jadi ada yang namanya komplain manajemen. Secara teoritis ya, dari beberapa artikel, komplain manajemen harus di-maintain below 5%. Maksimal 5%. Di atas 5% berarti harus dievaluasi. Nah, sekarang kita anggap ada yang namanya komplain. Komplain ini masuk masa krisis. Dan ada triasenya. Triase itu kalau di IGD adalah tingkatan keparahan dari pasien. Nah, kalau triase di komplain manajemen adalah tingkat keparahan dari komplain itu sendiri. Yang pertama, komplainnya harus ditangani darurat atau tidak. Itu ditanyakan dulu, is it urgent or not? Kedua, komplain tersebut ada solusinya nggak? Yang ketiga, tingkat kemarahan customer-nya. Dari skala 1 sampai 10 berapa? Apakah dinegosiasikan lewat CS bisa? Atau dia sudah sampai level GM?
Keempat, tingkat kehebohan. Apakah sudah membuat kegaduhan di sosial media atau belum? Nomor 1, urgent atau tidaknya itu dilihat dari tingkat komplainnya. Salah, tingkat jenis komplainnya itu apa? Contoh, ada kecoa di makanan, itu urgent. Urgent, karena itu higienitas. Kalau ada kecoa, berarti itu bongkar dapur semua. Berarti urgent, harus ditangani dengan baik. Nomor 2, ada solusinya nggak? Kalau kamu ada solusinya, baru kamu buat press release dan permintaan maaf. Tapi kalau kamu nggak ada solusinya, itu dibagi 2 lagi. Kamu harus press release sekarang. Jadi kamu bilang, ya kami minta maaf, kami akan cari solusi. Atau kamu mau mending itu. Ditunda. Kamu klarifikasi, terus sambil mencari solusi. Dua-duanya dihitung risikonya. Mana yang risikonya lebih kecil diambil. Karena risikonya hancur semua ini. Soalnya kalau karena ada beberapa usaha yang kamu minta maaf doang, nggak ada solusi, kamu dihujat. Contohnya apa? Konser batal. Konser batal, kita minta maaf. Ngamuk nggak yang nonton? Ngamuk. Apa yang mereka minta? Refund. Nah, kalau kamu cuman, ya kami minta maaf, konser batal. Terus kamu tidak menyediakan informasi mengenai refund, itu habis sudah medsosmu sudah pasti. Tapi kalau kamu, contoh, delivery makanan, gini, sepatu Susan Care rusak. Kamu minta maaf, tapi sepatunya langka. Kamu boleh nggak bernegosiasi minta maaf? Bisa, karena sepatunya memang langka. Solusinya memang ganti sepatu, tapi langka. Tapi biasanya customer akan mengerti. Itu berarti important, tapi nggak urgent. Nah, itu contoh. Kopi, tapi salah orderan. Terus kamu minta maaf tok, tanpa mengganti. Kena kan? Jadi, minta maaf itu penting untuk usaha, tapi seberapa cepat minta maaf itu diberikan kepada customer, itu depends urgentnya. Dan kedua, kamu punya solusi nggak? Karena ada beberapa customer yang minta maaf tok itu nggak cukup. Kalau kamu minta maaf tanpa solusi, tambah dirujak. Terus, itu terkait yang solusi. Nomor 4, tingkat keparahan di media sosial. Kalau misalkan biasanya customer itu komplain di media sosial karena bukan karena kamu sebagai pemilik usaha tidak menyediakan halaman khusus komplain. Oh iya. Jadi CS yang nggak tahu cara menangani biasanya gini, saya mau komplain, hubungi manajer saya. Manajernya datang, saya hubungi. Akhirnya bertingkat. Karena customer mau komplain, tidak ada yang menampung dan mendengarkan, akhirnya dia mencurahkan di media sosial. Makanya di dalam usaha yang paling penting adalah listen. Kalau sampai customer itu di media sosial, berarti itu sudah tingkat komplain tertinggi, urgent. Kenapa? Ya karena berarti ada kegagalan di dalam CS-mu atau SOP-mu, standar operasionalmu, yang membuat si customer ini merasa tidak didengarkan. Gimana kalau customer-nya ngomong baik-baik aja, tapi tetap komplain di medsos? Tetap SOP pertama adalah minta maaf. Kamu nggak boleh sebagai penjual tuh arogan, kecuali kamu penjual satu-satunya. Apa contohnya? PLN. Boleh dia seenak jidat misal PLN. Kamu telat bayar listrik, dicabut. Bisa apa? Genset. Enggak, ini contoh bukan kita ngehujat. Tapi contoh, kamu telat listrik, bisa nggak kamu terus dicabut? Kamu mau komplain di medsos? Nggak peduli dia, nggak akan peduli dia. Nggak peduli dia. Kenapa coba? Ya karena yang menyediakan listrik siapa? PLN. Iya kan? Iya. Terus kenapa? Sekarang saya tanya lagi, kenapa kok di Jakarta tanah menurun? Permukaan tanah? Semakin banyak bangunan yang dibangun. Salah. Karena semakin banyak orang Jakarta menggunakan air tanah, bukan PDAM. Oh iya benar. Ya, karena menggunakan air tanah, airnya disedot, tanahnya turun. Iya. Nah, kalau semua warga menggunakan PDAM, tanahnya nggak turun. Nah, sekarang ditanya, kenapa warga nggak menggunakan PDAM? Karena kecewa. Berarti kalau mau permukaan Jakarta tanahnya nggak turun, berarti PDAM harus meningkatkan kualitas airnya. Simpel kan sebenarnya? Ya kan simpel kan? Ya kayak gitu-gitu tuh. Itu urusan kita nih S2 MBA itu kayak gitu-gitu urusnya. Iya benar. Jadi buat kawan-kawan semua, komplain itu jangan diremehin. Kecuali kalian memang menjual satu-satunya. Atau contoh, perusahaan B2B, itu komplainnya resmi. Nggak bisa di medsos. Contoh, menjual
besi buat bangunan atau baut buat jembatan. Nggak bisa kamu komplain di Google Review. Wih, baut jembatannya kekecilan, dambruk, nggak bisa. Makanya dari sinilah dibilang, komplain itu harus di-maintain di 5%. Nggak bisa mendekati 0. Kalau kamu bisa mempertahankan komplain sampai 0, itu antara hebat atau pegawaimu yang stres. Karena pegawai itu kan ada, gini kalau nggak percaya, tingkat stres tertinggi itu di admin. Kamu cek semua admin-admin 24 jam atau admin toko, itu rata-rata stres psikologisnya tinggi-tinggi semua. Karena mereka mewakili perusahaan untuk dimaki-maki sama customer. Dan customer kan nggak mau tahu. Ya kalau dia admin, dia nggak peduli gajinya, yang penting dimaki-maki. Nah makanya tingkat stres admin itu tinggi. Itu kalau dari saya bahwa komplain manajemen itu harus dipelajari dan harus ada SOP-nya. Dan Susan Care itu perlu 6 tahun loh untuk membuat SOP komplain manajemen sampai seproper sekarang. Ini tahun ke-12. Jadi terkait komplain manajemen, tahu nggak kalau di dalam F&B atau retail, itu kesalahan utamanya rata-rata salah stok. Dan rata-rata tuh CEO-nya tuh OTD. Apa-apa tandangi dewe. Artinya diurus sendiri. Akhirnya akan muncul potensi miss. Kayak contoh salah kirim, salah orderan, salah rekap, salah harga. Yang paling fatal kemarin, usaha kebab. Promonya 100.000 piece, stoknya nggak sampai 20.000. Mampus gitu. Komplain, nah itu contoh. Nah, mengenai ini, membahas mengenai salah satu masalah yang sering dihadapi business owner adalah dia tuh terlalu on hand sendiri di operasional bisnis. Padahal tugas CEO utamanya adalah delegasi. Jadi dia itu harus delegasi dan melihat usahanya dari helikopter view. Dan tugas CEO selain delegasi adalah memikirkan strategi. Dan kalau sampai kamu apa-apa pitandangi dewe, yang terjadi adalah kayak gini, kesalahan basic. Kesalahan finance, salah rekap, lupa gaji. Yang berikutnya adalah salah stok. Dan akhirnya rentan fraud. Nah, sebagai bisnis yang juga sering sharing di medsos, dan saya juga mentor di S2 ITB, saya ngajar S2 ITB, saya rasa teman-teman harus sudah menggunakan teknologi sebagai bantuan, karena ini zamannya maju. Ya, itu alasan kenapa di S2 ada namanya teknologi untuk buat sustainability. Dan setelah saya lihat-lihat bisnis tools, itu sebenarnya ada banyak. Ya, dan kebutuhan yang menurut saya paling utama yang bisa saya cari, yang paling gampang, dan bisa affordable itu sebenarnya yang all in one. Jadi ada software yang harusnya all in one. Jadi sebenarnya gini, kalau kamu udah di level ekstrim, kamu bisa kayak saya. Saya tuh pakai banyak. Karena ada CTO-nya namanya Husen. Husen mengembangkan sendiri. Tapi kan kamu untuk menggaji seorang kayak Husen kan tinggi. Kalau belum siap, kamu bisa menggunakan software. Software-nya namanya Odoo. Bukan Odol, tapi Odoo. ODOO. Odoo itu adalah bisnis manajemen software yang udah dipakai di banyak bisnis Indonesia. Dari industri, scale-nya dari small, medium, sampai large. Karena emang salah satu keunggulannya adalah scale as you grow. Jadi all in one, ada 70 plus aplikasi tersedia dengan biaya langganan yang udah affordable. Hanya Arab gratisan ya ruwet toy. Oh, KB gratisan masuk tadi kuwi bro giveaway dan siap diinstal saat bisnis kalian udah butuh pakai. Jadi sistemnya tuh kayak upgrade modifikasi gitu. Dan salah satu masalah bisnis yang emang tuh jujur yang pertama adalah accountability atau akuntansi. Ya kalau kamu manual terus tulis, ya itu rentan fraud. Kamu boleh rekap manual kalau buat keperluan rumah tangga. Contoh buat rumah tangga, Dori buat istrinya, ya gitu boleh. Istrinya buat anaknya gitu kan. Atau Dori buat selingkuhannya, boleh. Nah kalau kamu manual tuh rentan fraud dan rentan salah kalkulasi atau miskalkulasi. Makanya lebih gampang tuh sekarang di era teknologi, ya gunakan teknologi advantage. Mulai dari bikin quotation, itu cocok banget nih. Kalau kamu jual jersey lari, sudah ribuan, masa pakai PDF, ya manual gitu, pakai digital dong. Maksudnya digital automatisasi, jangan di manual. Ya, karena kemarin saya sempat salah 0. Oh iya. Salah 0. Invoice-nya 4 juta jadi 40. Terus cek barangnya ada apa enggak. Nah, ini terjadi nih di 2 toko. Starting lane. Kemarin sampai minta maaf loh starting lane. Beli di zero, stoknya nggak ada. Kirim invoice, jangan sampai salah tanggal. Catat pembayaran dan laporan keuangan tuh tinggal klik aja. Nah, kalau usahanya bikin produk sendiri, itu juga bisa pakai ini yang paling penting, app manufacture, purchase, dan inventory. Inventory management ini penting agar tidak terjadi miskalkulasi. Buat promonya nggak diukur, vouchernya unlimited, padahal stoknya cuma 1.000. Nah, itu customer ngamuk.
Urus project-project dan potensi klien yang udah ada itu juga bisa gampang. Bisa jualan di website sendiri karena Odoo ada fitur e-commerce-nya. Semuanya terintegrasi di satu software aja dan harganya pun nggak berubah meskipun kalian install semua app tersebut. Odoo juga udah terintegrasi dengan Shopee, metode pembayarannya via Zendit. Kebetulan temannya istri saya kerja di Zendit. Jadi yang jualan bisa terima pembayaran dari kris, kartu kredit, bahkan sampai pay later. Urusan perpajakan ini penting, terutama Cortex. Dan e-faktur Cortex, iya ini udah terlokalisasi karena ini penting nih. Cortex itu menguntungkan kalau buat kami perorangan, karena pajaknya kalian ke saya jadi auto. Tapi buat perusahaan, kalian akan ribet kalau udah pakai otomatisasi. Jadi daripada habisin banyak waktu untuk urus hal-hal administratif, kalian sebagai owner dan CEO tuh delegasi dan mikirin strategi saja. Nah, kalian menggunakan app Odoo ini yang gratis, dan kalau mau coba atau ngobrol bareng pakar Odoo juga gratis, klik link di description box ya, atau di sini. Nih kucing sayang, namanya Milo. Mahal itu. Nah nih, bawa sini nih Milo. Nasib. Milo. Milo, sini. Cewek gue juga demen Milo. Dia, cewek gue manggil apa? Adek. Ya, ini kucing favorit. Ini kucing yang saya rescue karena nggak diambil. Iya, rescue. Marah. Biasa tuh kalau digini marah. Gimana, mau tanya apa lagi? Aku mau nanya lagi nih Pak. Kenapa sih waktu itu temen-temenku dia tuh bisnisnya ngerintis juga, tapi dia sering overthinking sama kompetitornya, gimana cara ngadepin mereka. Itu sebenarnya cara ngadepin overthinking itu gimana sih Pak? Ya, kamu melakukan analisis, namanya kompetitor analisis. Jadi yang pertama adalah ada sebuah analisis atau strategi yang namanya kompetitor analisis, dan kita akan hasil evaluasi tersebut namanya competitive advantage. Jadi kompetitor analisis adalah kamu menganalisis 4 besar kompetitor yang bergerak di value proposition yang sama. Tahu value proposition? Nih, dibuat ya, kamu yang buat. Tahu nggak? Tahu. Buat. Ini value proposition gambarnya. Kopi saya ini. Terus nggak ada kursinya. Bentar, Pak. Jadi value proposition ini dibuat kayak gini. Nah, 4 bisnis yang di lingkaran sama dengan tempatmu, itu kamu buat kompetitor analisisnya. Kompetitor analisisnya pakai P7. People, place, price, product, proses, dan kawan-kawannya. Baru di situ dibandingkan. Kamu harus survei. Lanjutannya survei adalah kamu melihat dari transaksinya mereka. Bisa kamu survei langsung atau lewat e-commerce. Ya. Atau kamu lewat, kalau perusahaan open public atau open company, public company itu kamu bisa lihat di IDX. Nah itu kamu bisa cek. Kamu bisa cek di situ. Nah habis itu kamu menganalisis. Dari segi price, kamu gimana? Dari segi produk, gimana? Nah habis itu kamu akan membuat analisis berikutnya. Namanya external analysis, namanya Porter 5 Force. Nah dari situ kamu misalkan jualan produkmu tuh isi to substitute apa enggak? Isi to substitute, contoh baju polos. Baju polos tuh gampang digantikan enggak? Jadi kalau misalkan customer bosen, dia bisa menemukan penggantinya dengan gampang. Berarti isi to substitute dong. Nah semakin isi to substitute, berarti produk tersebut akan sensitif to price. Berarti customer-nya adalah customer butterfly. Berarti customer butterfly sensitifnya dengan promo. Ya berarti kalau sensitif dengan promo, berarti kamu harus meng-hire call atau mega call yang instan. Untuk instant sales. Tapi kalau kamu sekuat Uniqlo, itu hard to substitute. Kenapa? Karena Airism itu diklaim, mereka overklaim dan sudah mendapatkan brand trust yang sangat gede dari dunia. Nah, untuk brand-brand yang sudah mendapatkan mega trust itu gempa lagi, mendapatkan trust yang sangat luar biasa dari dunia, itu biasanya mereka akan sangat sulit. Kamu mau kopi? Ini kopi. Berarti pernah ada kucing nih. Nah itu contohnya. Nah buat teman-teman kalau lihat kompetitor jangan overthinking. Untuk mengatasi overthinking ya dianalisis. Overthinking itu kan karena kamu ketidaktahuanmu mengenai kompetitormu. Ya dianalisis. Gitu loh. Dan kamu pikir kalau monopoli perdagangan tuh enak? Enggak, karena stagnan jadinya. Gini, monopoli itu gini salesnya.
Makanya paling bagus tuh Tripoli, tiga pemain besar. Tiga pemain besar tuh stabil. Terjadi di otomotif kan. Iya. Dulunya, sekarang jadi banyak pemainnya. Itu kalau dari saya. Nah, karena ini kelasnya sudah panjang dan kalian dah yakin saya bosan, kita akan lanjutkan kelasnya di berikutnya. Monggo pertanyaannya teman-teman netizen bisa tulis di kolom komentar terkait bisnis. Nanti akan atau kesehatan boleh, nanti akan dicatat sama Mas Hakim dan penjelasannya akan detail. Jadi kalau bisa pertanyaannya jangan pertanyaan jelek kalau tulis di kolom komentar, tapi pertanyaan-pertanyaan yang proper. Ya pertanyaan proper, open question dan detail. Itu kalau dari saya.